Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakung tumati. Salam santun, salam kompak, salam damai, salam budaya, salam setuluran saklawas-selawas. Berjumpa lagi dengan saya Ridwan Fadilah di channel Padepokan Bukit Lembah Manah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati Allah, senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, dan juga dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Doa saya untuk kalian semuanya, bagi yang sedang sakit saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya, sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Bagi saudaraku yang sedang menantikan jodohnya, mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, diangkat segera menikah, dan juga membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin ya robbal alamin. Para pecinta channel Padepokan Bukit Lembah Manah dan juga para pecinta Sang Kinasih Satrio Piningit, para pecinta Imam Mahdi, Ratu Adil, Isa Al-Masih dan lain sebagainya, dan juga para penanti, ya, bukan para pencari tapi para penanti kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit. Mudah-mudahan segera jumpa, amin ya robbal alamin, dan segera merasakan hasil daripada perjuangannya, segera merasakan kehidupan di zaman kala subah, zaman keemasan, zaman yang indah, zaman yang insya Allah nyaman ketika kita berada di zaman tersebut. Itulah kenapa kita semuanya senantiasa menanti kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit. Pada video kali ini saudaraku, saya akan berbagi, saya akan membacakan serat, ya, atau sabdo Prabu Jayabaya pada bait 1. Nah, untuk kitab yang saya miliki ini ya sudah memang sudah agak rusak, ya, sudah pedil-pedil seperti ini karena memang sudah lama, kurang lebihnya tahun 1999 saya dulu mendapatkannya, ya, waktu di Pondok Pesantren An-Nawawi saya mendapatkan kitab ini. Ternyata guru saya pun ternyata menulis atau mengemas dari hasil membaca atau literasi dari serat-serat kuno, ya, dikemas oleh beliau guru saya. Ya, ini kitabnya. Jadi kali ini saya akan membahas, ataupun bukan membahas, ya, hanya membacakan saja bait yang pertama dan kira-kira seperti apa nanti penjelasannya, ya. Pokoknya jangan lupa bantu dan kembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar saya terus semangat dalam membuat video, dalam mencari referensi-referensi, mencari informasi-informasi dari segala informasi, baik yang ada di dalam serat-serat atau yang ada di buku ataupun kitab, ataupun mendapatkan informasi dari spiritualis-spiritualis, dari guru-guru dan lain sebagainya. Kemudian saya share ulang atau sampaikan ulang di channel saya. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menjadi motivasi, dan juga menjadi tambahan kesemangatan kita atau hiroh kita di dalam kehidupan, sehingga kita selalu semangat dalam hidup, ya, seperti itu. Jadi tidak cuntel, ya. Tentu saja ketika kita banyak wawasan, banyak pengetahuan, kita hidup jadi seolah-olah luas dan semangat, ya. Tapi kalau cuntel itu kadang-kadang pengennya kayak udahlah di dunia kok seperti ini kayak gitu, ya saudaraku. Oke saudaraku, saya bacakan bait yang pertama. Nanti untuk pendapat kalian bisa ditulis di kolom komentar saja, karena ini tidak live, karena ini offline, ya, dengan video yang sangat sederhana dan mungkin tidak akan saya edit, apa adanya saja seperti itu. Karena juga diedit pun, ya,
keterangannya intinya sama seperti itu. Ya. Di sini tidak saya edit mungkin ya, nanti langsung saya upload saja. Mungkin nanti ada bahasa yang keceletot-celetot ya tetap sesuai utuh kayak gitu aja ya. Jadi seperti itulah kalau saya orangnya ya. Jadi apa adanya, salah ya karena memang manusia, saya bukan setan dan bukan malaikat. Kalau setan mungkin salah terus, kalau malaikat mungkin benar terus, tapi kalau manusia kadang benar, kadang salah seperti itu. Kadang lisan ya ngomong juga agak sulit ya, pelentat, pelentot, pelentat, pelentot seperti itu. Jadi mohon maaf. Bait yang pertama, di sini masih menggunakan bahasa Jawa, tapi tulisannya pegon, saudaraku ini ya. Tulisannya pegon. Pegon itu adalah tulisannya Arab, ya, tapi bacaannya atau bunyinya itu bahasa Jawa atau nasional. Di sini bahasa Jawa. Ya. Bait yang pertama, besuk yen tanah Jawi wis kalungan wesi. Kreto tanpa jaran, prau melaku ing awang-awang, kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange, iku yen jaman Jayabaya wis cedak. Nih bait 1 ya. Kita pahami dari atas ya. Jadi Sabdo Prabu Jayabaya yang pertama tentang terkait ramalan, kalau bahasa kerennya atau bahasa yang masyhurnya, sebetulnya sih ini sebuah petunjuk, sebuah firasat ya. Cuman kalau di bahasa yang masyhur itu ramalan seperti itu. Sebetulnya firasat ya, firasat bahwa akan datang zaman yang nanti zaman itu ada sosok satria, sosok pejuang yang akan memperjuangkan negeri ini atau tanah ini atau Nusantara seperti itu. Namun kalau bait yang pertama di sini kan menyampaikan bahwa besok ya, besok berarti kan kelak. Yen tanah Jawa wis kalungan wesi, kreto tanpa jaran, prau mlaku ing awang-awang, kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange, yen jaman Jayabaya wis cedak. Jadi kalau bahasa Indonesianya seperti ini, saudaraku, bagi saudaraku yang mungkin tidak tahu tentang tidak tahu artinya bahasa Jawa ini, saya transit ke Indonesia ya. Besok ketika tanah Jawa berkalungkan besi, ya, kereta tanpa kuda, kemudian perahu atau kapal berjalan di udara, ya. Kemudian sungai hilang kedungnya, pasar hilang kumandangnya. Itu menandakan bahwa zaman Jayabaya sudah dekat. Nah, ini semuanya sudah terjadi di zaman sekarang ini. Contohnya, Jawa kalungan besi itu sudah, yang dimaksud Jawa kalungan besi termasuk serba mesin. Contohnya kereta tanpa jaran, ya. Kereta tanpa jaran berarti bukan kereta kencana, tapi kereta zaman sekarang yang pakai mesin, yang panjang itu, kereta api. Ya. Kemudian perahu atau kapal terbang di udara, artinya pesawat. Pesawat kalau di daerah saya mengatakannya bukan pesawat, tapi montor mabur. Bahasa lain montor mabur, ya, itu kalau di tempat saya itu ya tetap bukan pesawat, ya, tapi kapal terbang. Kapal terbang atau montor mabur itu bahasa kalau di tempat saya, di Kebumen. Nah, tapi kalau bahasa nasionalnya kan pesawat. Nah, itu sudah terjadi kan, sekarang banyak pesawat. Nah, kemudian sungai hilang kedungnya. Jadi sungai sekarang, dulu yang tempat buat mandi saya ya, di Sungai Lukulo itu ada Kedung Togok, ada Kedung
Jamban, dan lain sebagainya itu sekarang sudah nggak ada kedungnya. Sudah rata, airnya mengalir kencang tapi tidak ngedung ya. Kemudian batu yang dulu buat lompatan saya itu sekarang sudah di tengah-tengah, sudah nggak di kedung lagi seperti itu. Kemudian pasar hilang kumandangnya. Sekarang pasar itu walaupun masih ada tapi kayak sepi. Bahkan penjual-penjual itu ngeluh. Kenapa? Karena sekarang yang rame itu ada di online seperti itu. Jadi pasar sudah hilang kumandangnya. Ya, keramaiannya, kelarisannya itu sudah hilang. Jadi kalah dengan yang model media, model mesin ya. Jadi pasarnya, tokonya, kiosnya itu online. Nah, itu sudah terjadi. Nah, maka hal ini dikatakan oleh Prabu Jayabaya itu menandakan bahwa zaman Jayabaya itu sudah dekat. Nah, zaman Jayabaya sudah dekat. Kalau saya memahami itu sih maksudnya ya apa ya kira-kira ya, sulit disampaikan saya. Tapi di sini saya sudah menemukan tapi kok disampaikan sulit. Nah, ini menjadi PR buat kalian. Silahkan tulis di kolom komentar tentang yang terakhir ini. Jadi itulah zaman menandakan bahwa zaman Jayabaya sudah dekat. Kira-kira menurut kalian itu apa? Ya, tulis di kolom komentar sebagai tanda bahwa kalian adalah orang yang berbagi ilmu kepada kita semuanya. Orang yang berbagi pengalaman, orang yang berbagi pendapat, orang yang berbagi pengetahuan, dan pengetahuan itu, ilmu itu, pendapat itu ketika ditulis di sini dan bermanfaat untuk orang, maka itu akan menjadi sebuah kebaikan buat panjenengan dan buat kita semuanya. Demikian untuk video kali ini, sederhana saya buat tanpa harus saya edit ya. Yang celetot-celetot ya tetap celetot-celetot, yang nggak karu-karuan ya tetap nggak karu-karuan. Tapi intinya untuk pembahasan kali ini, apa yang tadi saya sampaikan itu semuanya sudah terjadi. Makanya banyak masyarakat yang menganggap bahwa apa yang disampaikan Prabu Jayabaya itu betul-betul kejadian dan betul-betul real, nyata. Nah, sekarang sudah kenyataan, maka dari itu tinggal sekarang kata-kata Satur Piningit. Nah, itu pembahasan nanti di selanjutnya. Untuk di konten kali ini saya hanya menyampaikan bait pertama dari Sabdo Prabu Jayabaya ya, atau ramalan Prabu Jayabaya, atau lain daripada bahasa ramalan ya sebuah firasat atau sasmita ya, yang sampai ke kebatinan beliau Prabu Jayabaya, kemudian ditulis atau disampaikan oleh Prabu Jayabaya, dan ternyata semuanya sudah terbukti saudaraku. Bahkan tidak hanya 4 ini saja, nanti masih banyak, besok saya buatkan lagi bait yang kedua. Seperti itu ya saudaraku. Sekali lagi untuk referensinya saya menggunakan ini ya, Jadi bagi saudaraku yang punya referensi lain silakan, atau mungkin mau dikasih ke saya juga boleh, agar nanti bermanfaat untuk saya dan panjenengan pun insya Allah dapat kemanfaatannya seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan kalian semuanya yang sudah membantu mengembangkan channel ini senantiasa rezekinya tambah lancar, gemah ripah loh Cinawi. Sekian, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakung tumadi. Salam santun, salam kompak, salam damai, salam budaya, salam seduluran, salawas-salawas. Horas.